Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian di dalam keadaan sehat dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada bulan ini kita masih masuk pada pembahasan tentang maturity, di mana kita mau sama-sama didewasakan melalui firman Tuhan dibagikan setiap minggunya. Dan minggu ini kita akan merenungkan tentang menghidupi hidup yang dipimpin oleh Roh. Menghidupi hidup yang dipimpin oleh Roh. Di awal dari khotbah ini, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada saudara sekalian. Apakah kehidupan saudara itu sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Apa tanda saudara telah dipimpin oleh Roh Kudus? Teks kita pada hari ini terambil di dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kalau kita memperhatikan pada ayat yang ke-14, kita melihat bahwa dipimpin Roh Allah itu akan berdampak langsung kepada menjadi anak Allah. Kita tidak mungkin menjadi anak Allah tanpa Roh Allah di dalam hidup kita. Yang memastikan kita menjadi anak Allah adalah Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Roh Allah membuat kita menjadi anak Allah. Ketika kita menerima penebusan Kristus, Roh Allah itu masuk dalam hidup kita dan kita pun ditransformasi sehingga kita pun menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang merupakan anak Allah yang senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Selanjutnya kalau kita melihat pada ayat yang ke-15, kita melihat bahwa Roh Allah dan Roh perbudakan itu tidak mungkin bersama-sama. Ketika Roh Allah ada di dalam kita, maka kita tidak diperbudak oleh dosa. Tidak ada sesuatu yang berusaha untuk menguasai kita. Tidak ada sesuatu yang menguasai hidup kita sehingga kita melakukan apa yang buruk di hadapan Tuhan. Ini bukan berarti kita tidak bisa melakukan dosa. Kita bisa melakukan dosa, tetapi dosa itu tidak berkuasa atas kita. Dosa itu tidak berkuasa, tidak membelenggu kita, tetapi dosa itu menggoda kita. Tetapi kita bisa menolak dosa itu karena Kristus, karena Roh Allah yang ada di dalam hidup kita. Kita dimampukan untuk melakukan kebenaran seperti yang dikatakan oleh salah seorang teolog bernama R.C. Sproul. Dia pernah berkata bahwa ketika kita telah mengenal Kristus, maka kita dimampukan untuk melakukan apa yang benar. Tentu saja di sini kita perlu berpartisipasi, kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus sehingga kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan inginkan hal tertentu dan kita memutuskan untuk tidak mengikutinya, maka kita tidak berpartisipasi di dalam kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, di mana kita mengikuti apa yang menjadi jalan Tuhan. Bahkan kita dimampukan dan dilayakkan untuk menyebut Allah sebagai Aba, Bapa. Kita masuk di dalam relasi yang lebih mendalam dengan Allah karena Roh Allah yang ada di dalam kita. Jadi Roh Allah yang ada di dalam kita itu memampukan kita untuk masuk ke dalam relasi yang begitu dalam dengan Allah, sehingga kita bisa memanggil Allah dengan sebutan Aba, dengan sebutan Bapa. Hal inilah yang tidak bisa dipahami oleh orang Yahudi. Bagaimana mungkin Allah yang transenden, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang perkasa itu bisa kita panggil dengan sebutan Bapa dan yang penuh dengan ketidaksempurnaan? Tentu saja kita tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Apa yang diyakini oleh orang Yahudi itu memang pada zaman dulu mereka melihat Allah begitu agung, begitu mulia, dan banyak agama itu melihat hal tersebut. Tetapi kita tahu bahwa kekristenan, bahkan Alkitab secara jelas itu memberitahu kita bahwa Allah yang transenden itu telah turun ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia, mengasihi kita dan mengizinkan kita untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dan itu terjadi ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kita masuk di dalam relasi yang lebih mendalam dengan Tuhan. Kita masuk di dalam relasi yang penuh dengan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Nah, apakah ini berarti bahwa kita telah sempurna? Apakah ini berarti bahwa kita tidak akan berdosa lagi ketika kita menerima roh Allah yang membebaskan kita dari roh perbudakan? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada satupun orang yang dipimpin roh Allah di dunia ini itu bisa sempurna. Bukan karena roh Allah tidak sempurna, tetapi karena memang kita masih mengenakan tubuh daging yang bisa berdosa, yang bisa melakukan hal-hal daging. Secara status kita telah menerima status keselamatan. Secara status kita adalah anak Allah. Tetapi secara kondisi tubuh kita yang berbeda dengan status, kondisi tubuh kita yang terus diperbaharui dari waktu ke waktu, tubuh kita yang berdosa, tubuh kita yang penuh dengan dosa, itu dari waktu ke waktu terus disucikan ketika kita menjalani yang namanya proses pengudusan. Itu sebabnya kita masih menjumpai pendeta-pendeta yang jatuh di dalam dosa walaupun mereka adalah tokoh, mereka adalah figur yang menjadi teladan bagi orang Kristen, tetapi mereka pun jatuh dalam dosa dan itu menghebohkan dunia. Saya ingin menyebutkan beberapa tokoh yang terkenal dari dunia internasional, misalnya seperti Ravi Zacharias, yang kita tahu di dalam dunia internasional dia adalah seorang apologet, dia adalah seorang pengkhotbah, dia adalah seorang penginjil, dia adalah seseorang yang mendirikan sebuah ministry bernama Ravi Zacharias International Ministries yang telah mempertobatkan jutaan orang, bahkan mungkin miliaran orang telah membaca bukunya dia karena dia adalah orang yang sangat berpengaruh. Dia telah mempertobatkan begitu banyak orang India dan Amerika. Dan kita tahu dampak dari orang ini itu begitu besar. Tuhan memakai orang ini dengan begitu besar. Dan tokoh-tokoh, teolog-teolog, pendeta-pendeta Indonesia itu sangat mengagumi Raffi Zacharias. Dan saya pun pernah membaca buku beliau tentang The Logic of God, yang saya pikir itu adalah buku yang baik untuk bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita memahami Tuhan dengan logika kita. Tetapi siapa sangka seorang yang telah mempertobatkan begitu banyak orang itu telah melakukan kasus pelecehan seksual, di mana ketika dia mengunjungi um, sebuah spa, ketika dia sedang lagi letih lesu, dan juga ketika dia lagi membutuhkan refreshing, nah dia um, pergi ke spa dan rupanya di spa itu dia melecehkan beberapa wanita. Hal ini memang baru terungkap setelah dia meninggal. Setelah dia meninggal, hal aib ini terbuka karena perempuan-perempuan itu melaporkan bahwa Raffi telah melecehkan mereka. Hal ini tidak ditutupi juga oleh Raffi Zacharias International Ministries, sebuah pelayanan yang didirikan oleh Raffi. Mereka mengakui setelah bukti-bukti dikumpulkan bahwa Raffi itu memang bersalah dan Raffi memang melakukan tindakan amoral itu. Sulit kita membayangkan kebenaran ini, tetapi ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada satupun orang yang sempurna, termasuk pendeta, sehingga kita tidak boleh menaruh pengharapan kepada manusia seperti yang dikatakan dalam kitab Amsal. Taruhlah pengharapan hanya kepada Allah. Publik figur kita yang utama itu bukanlah manusia tetapi Kristus. Kristus menjadi role model utama dalam kehidupan kita. Kalau kita kagum kepada seorang manusia, kalau kita kagum kepada beberapa figur, biarlah kita kagum sebatas dia adalah orang yang tidak sempurna dan berdosa. Sehingga kita pun melihat bahwa ketika dia melakukan sebuah kesalahan, maka dia adalah orang yang tidak sempurna. Dari dunia luar negeri saya mengajak kita untuk melihat kepada tanah air kita. Beberapa waktu yang lalu kita tahu ada seorang pendeta namanya adalah Hani Layantara. Dia adalah seorang ketua sekolah tinggi teologi Happy Family dan dia juga adalah seorang ketua sinode. Nah, tetapi kita melihat bahwa pendeta yang terkenal ini, pendeta yang setiap minggu melayani di gereja dan setiap weekday itu mengajar teologi kepada calon-calon hamba Tuhan, telah melakukan tindakan yang buruk kepada jemaatnya. Pada waktu jemaatnya masih kecil, 9 tahun, dia memperkosa, dia melecehkan jemaatnya, bahkan mengancam kalau seandainya kamu melaporkan masalah ini kepada kepolisian atau kepada siapapun, maka kamu akan disakiti, maka kamu akan dianiaya, bahkan kamu akan dibunuh. Ada hal yang begitu buruk yang kita lihat yang dilakukan oleh pendeta ini. Sungguh ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Kok bisa seorang ketua STT, seorang ketua sinode yang kita menilai secara kerohanian dia lebih dewasa, ketika dia memegang jabatan itu kerohaniannya lebih dewasa, tetapi ini yang dilakukan oleh dia. Dan saya sendiri tidak merasa lebih baik daripada
Pak Hani, karena saya sadar bahwa saya pun orang yang berdosa yang diberikan anugerah oleh Allah. Dan beberapa minggu yang lalu, dalam tahun ini, saya mendengar seorang pengkhotbah, seorang pendeta yang juga saya kagumi bernama Stephen Lawson, yang beberapa kali saya quote perkataan-perkataan dia. Dia telah melakukan tindakan yang kontroversi. Stephen Lawson, dia adalah seorang pendeta dan teolog asal Amerika Serikat. Dia telah menulis begitu banyak buku yang sangat berpengaruh, buku-buku seperti The Doctrine of God, buku-buku teologi sistematika, sistematik teologi yang terkenal. Bahkan dia adalah seorang pembicara di Ligonier, bahkan dia adalah seorang gembala. Tetapi belum lama ini dia telah berselingkuh dengan perempuan lain. Dia yang punya istri yang sah, tapi dia berselingkuh dengan perempuan yang lain dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan hal ini menggemparkan dunia karena dia sudah berusia 73 tahun. Sehingga dia harus dipecat secara tidak hormat dari gerejanya. Dan saya menyadari bahwa hal ini mengguncang iman begitu banyak orang. Hal ini mengguncang begitu banyak orang yang mengenal Lawson sebagai sosok yang menjadi teladan di dalam Kristus, sebagai seorang imam, sebagai seorang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, tetapi melakukan tindakan yang amoral ini. Kita tahu sekali lagi bahwa Lawson adalah orang yang tidak sempurna. Tidak satupun orang di dunia ini yang sempurna. Semua kita adalah orang yang berdosa. Dan kalau kita kembali kepada teks kita, ada ayat 16 itu memberitahu kita bahwa roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi bukan hanya pengakuan kita ketika kita mengenal Kristus bahwa kita adalah anak Allah, bukan karena ketika kita bertobat dan menerima Kristus kita mengakui diri kita sebagai seorang anak Allah, tapi Allah yang agung, Allah yang mulia itu mengakui kita sebagai anak Allah. Roh Allah yang berdiam di dalam diri kita mengakui kita sebagai anak Allah. Kita bisa melihat sebuah korelasi yang begitu indah bahwa Tuhan itu betul-betul mengasihi kita. Tuhan betul-betul menganggap kita sebagai anaknya. Tuhan ingin terkoneksi dan terhubung dengan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar menyadari bahwa roh Allah itu betul-betul ada di dalam kita? Apakah kita benar-benar menyadari bahwa kita terkoneksi, terhubung dengan roh Allah itu? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang patut kita pikirkan. Siapapun kita hari ini, apapun dosa yang sudah kita lakukan, ketika hari ini kita telah bertobat dan percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus telah bekerja dan berdiam di dalam hati kita. Tidak peduli fakta yang beredar bahwa kita adalah orang yang buruk, orang yang berdosa, sudah melakukan hal seburuk apapun, tetapi fakta adalah Roh Allah tinggal di dalam kita. Karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, oleh darah yang mahal, yang bukan diberikan dengan begitu mudah, tetapi dengan pengorbanan anak Allah yang rela terpisah dari Bapa karena kasih yang begitu besar yang diberikan kepada kita. Kiranya kebenaran ini memberitahu kita bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita dan Dia tidak akan pernah melepaskan kita darinya. Injil memberitahu kita bahwa Allah rela jadi manusia demi untuk menyelamatkan kita dan memastikan kita senantiasa bersama-sama dengan Dia. Kiranya renungan ini menolong dan mengingatkan kita betapa besar kasih Allah di dalam kehidupan kita. Betapa besar Allah ingin berdiam di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati.